Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para santri-santriku, santri Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terbukti pada malam hari ini kita dapat menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka menuntut ilmu ini keutamaannya sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Termasuk Allah sendiri dalam firman-Nya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu beberapa derajat daripada orang yang tidak memilikinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Maka tidak heran ilmu itu menjadi sangat penting, bahkan dapat mengangkat derajat orang yang berilmu daripada orang yang tidak memilikinya. Jangankan orang, jangankan manusia, bahkan mohon maaf hewan pun akan diangkat derajatnya manakala dia memiliki ilmu daripada hewan yang tidak memiliki ilmu. Ustadz, apakah ada hewan yang memiliki ilmu? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4 yang mengatakan bahwasanya ketika hewan itu dia memiliki ilmu, maka dia nanti akan berbeda dengan hewan yang tidak memiliki ilmu. Sebagai contoh, dalam surat Al-Maidah ayat ketiga disebutkan kepada kita tentang hewan-hewan yang diharamkan, tentang sesuatu yang diharamkan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Bahwasanya diharamkan bagi kalian bangkai, diharamkan bagi kalian darah, diharamkan bagi kalian daging babi, dan diharamkan bagi kalian sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Maka selanjutnya mengatakan wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik itu haram bagi kalian. Wal mauqudatu, dan hewan yang terpukul. Wal mutaraddiyatu, dan hewan yang terjatuh kemudian ia mati, maka itu haram bagimu. Wan natihah, dan hewan yang tertanduk itu pun juga haram bagimu. Maka selanjutnya wa ma akala sabu'u, dan hewan yang dimakan oleh binatang buas ini juga diharamkan bagi kita. Perlu digarisbawahi di sini bahwa hewan yang dia adalah bekas yang digigit oleh binatang buas itu haram untuk kita makan. Kecuali kita sebelum mati kita sempat menyembelihnya. Nah, maka hal ini berbeda ketika hewan itu yang memakan adalah hewan yang punya ilmu. Dalam surat Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka madza uhillalahum.
Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan kepada mereka. Kul katakanlah, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian semua yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Bahwasannya dan apa-apa yang ditangkap oleh hewan kalian. Tu'allimunahunna, yang mana hewan kalian itu sudah pernah kalian latih. Jadi hewan kalau kita berburu, kemudian kita membawa, mohon maaf, hewan anjing yang kita latih untuk berburu, maka itu halal bagi kita. Karena apa? Kita sudah memberikan dia ilmu, kita sudah melatih dia. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa yang mereka tangkap. Kalau ayat yang sebelumnya itu mengatakan kita diharamkan makan hewan yang dimakan oleh hewan buas. Nah, di ayat yang keempat, ayat yang selanjutnya mengatakan bahwasanya kalau hewan itu sudah pernah kita latih, sudah mempunyai ilmu, maka itu bisa menjadi halal bagi kita. Mohon maaf, hewan anjing saja ketika mendapatkan ilmu bisa merubah hukumnya yang tadinya haram ketika dia makan makan hewan terus kemudian kita makan, menjadi halal ketika itu memang sudah mempunyai ilmu. Ini menunjukkan betapa sangat besar sekali manfaatnya, sangat besar sekali faedahnya ketika kita memiliki ilmu. Baik, pada sore hari ini para santri sekalian, kita akan membahas salah satu kitab, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi kitab yang membahas tentang diantaranya adab-adab dalam menuntut ilmu, yang mana ini banyak kita dapati di masa sekarang ini. Seorang talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu jauh dari akhlak-akhlak seorang penuntut ilmu. Maka mari kita bahas. Nah, untuk pada sore hari ini akan kita bahas yaitu faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, yaitu pada pasal mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Nanti bagi para santri yang di pondok maupun yang di rumah, silakan bisa untuk mempersiapkan alat tulisnya. Jadi untuk mencatat apa yang penting. Baik. Kita baca untuk kitabnya. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Adapun ini itu fasal di dalam mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. I'lam, ketahuilah oleh kamu bi anna talibal ilmi, bahwasanya penuntut ilmu itu la yanalul ilma, dia tidak akan memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan memperoleh kemanfaatan dari ilmu tersebut, illa bita'dhimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan mengagungkan ilmu dan juga mengagungkan ahli ilmu. Wa ta'dhimil ustadi wa tauqirihi, dan juga dengan mengagungkan ustadz wa tauqirihi, dan memuliakannya. Nah, jadi dalam pembahasan ini dimulai bahwasanya seorang penuntut ilmu itu dia tidak akan mendapatkan ilmu maupun tidak akan mendapat manfaat dari ilmu tersebut sebelum dia mengagungkan ilmu dan juga mengagungkan ahli ilmu atau ustadz yang mengajarkan. Jadi ketika kita belajar akan tapi kita tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa takdim kepada ustadz kita, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Bagaimana bisa bermanfaat? Ilmu itu mengajarkan kepada kita untuk menghormati ustadz. Kalaupun kita belajar tapi tidak menghormati ustadz, maka kita sudah tidak mendapatkan kemanfaatannya. Baik, kita lanjutkan. Kila ma wasola man wasola illa bil hurmah. Dikatakan bahwasanya ma wasola, tidak akan sampai, man wasola, orang yang sampai, illa bil hurmah, kecuali dengan hurmah. Hurmah ini maknanya adalah hormat. Maknanya adalah menghormati. Jadi orang itu dikatakan
orang yang sampai itu ya dengan hormat. Maka tidak dikatakan itu orang yang sampai kecuali dia dengan menghormati. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dan tidak dikatakan jatuh orang yang jatuh itu kecuali dia dengan tarkil hurmah. Dia meninggalkan hurmah. Jadi orang tidak dikatakan jatuh, tidak dikatakan tidak sampai kecuali dia meninggalkan hurmah. Jadi dia dikatakan jatuh kalau dia meninggalkan menghormati ustadz. Baik. Wakila al-hurmatu khairun minat ta'ah. Ini ada satu ungkapan menarik para santri sekalian. Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Yang namanya hormat, yang namanya takdim, menghormati, itu khairun minat ta'ah. Itu lebih baik daripada taat. Kenapa bisa demikian? Kita ingat kisahnya dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ketika itu sudah ada makhluk yang lain yang diciptakan sebelum Nabi Adam, yaitu malaikat dan iblis. Nah, ketika itu setelah menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersujud kepada Adam. Bersujudnya ini dalam rangka hurmah, untuk menghormati, bukan untuk menyembah. Maka setelah itu malaikat ketika disuruh sujud atau tidak? Sujud. Ketika itu lalu pindah kepada iblis. Iblis disuruh sujud, kemudian sujud atau tidak? Tidak sujud. Kenapa tidak sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak sujud karena enggan, wastakbara, dan sombong, takabur, angkuh. Apa ancamannya? Wa minal kafirin. Jadi karena meninggalkan hurmah tadi ternyata bisa sampai kepada kafir. Maka di sini dijelaskan ala tara innal insana la yakfuru bil maksiyah. Maka lihatlah ya, sesungguhnya manusia tidak akan menjadi kafir bil maksiyah, dengan maksiat. Kalau kita maksiat itu tidak sampai membuat kita kafir. Wa inna ma yakfuru bitarkil hurmah. Akan tetapi bisa menjadi kafir ketika kita meninggalkan hurmah. Contohnya iblis tadi. Maka minal, dia menjadi kafir karena meninggalkan hurmah, tidak mau bersujud kepada Adam. Baik, selanjutnya, nah maka ini silahkan dicatat apa saja yang ini termasuk hal-hal yang ta'dimul ilmi. Yang pertama, wa min ta'dimil ilmi, dan termasuk ya, mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Apa itu? Ta'dhimul muallimi. Yang termasuk mengagungkan ilmu adalah kita mengagungkan muallim, orang yang mengajarkan ilmu. Ini yang pertama. Jadi termasuk mengagungkan ilmu adalah kita dengan mengagungkan muallim, orang yang mengajarkan kita ilmu. Qala Aliyun karamallahu wajhah. Ini Ali karamallahu wajhah mengatakan, semoga Allah memuliakan wajahnya, ana abdun man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a ataqa wa insya'a istaraqa. Jadi ini Ali yang mengatakan, dia mengatakan ana abdun man allamani harfan wahidan. Saya adalah hamba, adalah budak, man allamani harfan wahidan. Hamba orang yang mengajarkanku meskipun dia hanya mengajarkanku satu huruf saja. Jadi ketika ada orang yang mengajarkanku meskipun dia hanya satu huruf saja mengajarkanku, maka aku hambanya, aku budaknya.
insya ba'a, maka ketika saya menjadi budaknya, ya terserah dia. Insya ba'a, kalau dia pengen menjual saya, ya monggo, silahkan dijual. Wa insya a'taqa, dan kalau dia menginginkan saya untuk merdeka, ya saya merdeka, terserah. Wa insya'a istaraqqa, tapi kalau kemudian dia menginginkan saya untuk tetap menjadi budak, ya terserah, ya saya akan tetap menjadi budak. Ali bin Abi Thalib ini kemudian menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita kepada mu'alim kita, pada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, itu taatnya sampai kepada kita seakan-akan seperti budaknya. Ya Bib ya, seperti budaknya. Yang namanya budak itu tidak bisa ngapa-ngapa, bukan seperti pembantu. Pembantu itu bisa dibayar dapat gaji, tapi kalau budak tidak dapat apa. Kalau mau dijual ya monggo, mau dimerdekakan ya monggo, mau tetap jadi budak ya. Itu saking bentuk penghormatannya kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Meskipun harfan wahid dan hanya satu huruf. Ini begitu sangat menghormatinya Ali bin Abi Thalib kepada mu'alim. Waqad unsittu fi dzalika. Kemudian penulis ini, Imam Az-Zarnuji ini kemudian mengatakan, dan sungguh telah dinasihkan kepada unsittu, telah disyairkan kepadaku fi dzalika, dalam hal tersebut. Apa syairnya? Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim. Saya melihat, ra'aitu, saya telah melihat, ahaqqal haqqi haqqal muallim. Hak ataupun hak yang paling berhak untuk ditunaikan itu adalah hakul mu'allim, haknya seorang mu'allim, seorang guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin, dan setiap muslim itu wajib untuk menjaganya, menjaga haknya mu'allim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan, maka sungguh telah berhak untuknya untuk diberikan hadiah berupa karamah. Li ta'limi harfin wahidin alfa dirhamin, untuk ya, karena beliau telah mengajarkan kepada kita meskipun hanya satu huruf, alfa dirhamin, akan mendapatkan 1000 dirham. Jadi meskipun dia mengajarkan satu huruf saja, maka berhak baginya untuk mendapatkan 1000 dirham. Jadi ini syair yang menunjukkan bahwa hak yang paling berhak untuk ditunaikan adalah haknya. Bahkan ketika mengajar satu huruf saja mendapatkan 1000 dirham. Itu apa? Uang perak. Kalau uang emas sebutnya di dinar. Ya, Rur. Baik. Oke, selanjutnya. Fa inna man alamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka. Nah, perhatikan. Maka sesungguhnya orang yang mengajarkanmu satu huruf saja, mimma tahtaju, dari apa-apa yang kamu butuhkan ilaihi fid dini, yang apa kita butuhkan dalam perkara agama. Jadi kita diajarkan oleh ustadz tentang perkara agama, meskipun itu hanya satu, sedikit saja, harfan atau huruf saja, fahuwa abuka, maka dia adalah bapak, ayah. Jadi orang yang mengajarkan kita hanya satu huruf saja dari sesuatu yang kita butuhkan dalam agama, maka itu adalah ayah kita. Wa kana ustaduna asy-syaikh al-imam Sayyiduddin Syadiduddin As-Sayrazi yaqulu, dia mengatakan, jadi ustadz kami Syekh al-imam Syadiduddin Sayrazi ini pernah mengatakan, qala masyayikhuna min man arada ayyakuna ibnahu aliman fayambagi ayyar'iya al-ghuraba minal fuqaha wa yukarrimuhum wa yu'addimuhum wa yu'tihim syai'an fa illam yakun ibnahu aliman yakun hafiduhu aliman. Ini diceritakan bahwasanya ya, masyayikh kami
itu pernah mengatakan, barang siapa yang menginginkan anaknya itu menjadi alim, menjadi ulama, maka seharusnya ya, dia itu ketika ada seorang pengembara dari ahli fikih, jadi orang yang pandai dalam ilmu fikih, itu dalam pengembaraan, ya, dalam keadaan safar, maka hendaknya dia yukrimuhum, dia memuliakannya, wa yu'azzimuhum, dan dia mengagungkannya, wa yu'tihim syai'an, dan dia memberi kepada ahli ini, ulama ini. Maka fa illam yakun ibnahu aliman, maka ketika anaknya tidak menjadi alim, yakunu hafiduhu aliman, maka nanti bisa jadi cucunya yang jadi. Saking menghormati guru, para santri sekalian, kalau kita ingin anak kita besok jadi ulama, muliakanlah guru, muliakanlah ustaz. Kalau kita ingin anak kita jadi ulama, jadi alim, jadi salah satunya kita memuliakan guru juga. Kalaupun besok anak kita kok ternyata setelah kita memuliakan ustadz, kita mengagungkan ustadz, ternyata kok anak kita tidak alim-alim amat, jadi ulama gitu misalnya, maka bisa jadi ya cucu kalian nanti hafidhuhu aliman, bisa jadi cucu kita yang akan menjadi alim. Karena apa? Berkahnya kita tadi ya, menjamu ulama, mengagungkan ulama dan memberikan sesuatu kepada ulama. Ini saking begitu sangatnya kita menghormati orang yang mengajarkan ilmu kepada. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, wa min tauqiril muallimi. Sekarang kita masuk kepada termasuk perbuatan yang memuliakan muallim. Apa itu? Wa min tauqiril muallimi alla yamshiya amamahu. Ini contoh-contoh, perhatikan contoh-contoh kita dalam memuliakan muallim. Apa saja contohnya? Alla yamshiya amamahu, untuk tidak berjalan amamahu, di depannya. Ini akhlaknya ada. Jadi kalau ada ustaz, ada muallim, itu sebetulnya adabnya kita tidak boleh berjalan di depannya, itu tidak boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau ada ustadzku sedang berjalan, saya itu tidak berani untuk berjalan itu kemudian menginjak bayangannya. Kenapa? Karena saya memberi jarak. Kenapa? Nanti kalau saya terlalu dekat, saya nanti menginjak bayangan ustadz saya. Menginjak saja tidak berani. Kalau sekarang ini murid-murid zaman sekarang ini ada ustadznya ya sudah biasa saja. Padahal ini salah satunya Allah yamshiya amamahu, ini adab. Nanti bisa dipraktekkan sama ustaz, ada ustaz ya. Biarkan ustaz dulu yang dan kemudian kita wala yajlisa makanahu, dan tidak menduduki tempatnya. Ini salah satu adabnya adalah kita tidak menduduki makanahu. Ada mungkin meja guru misalnya, meja ustadz. Jangan kemudian kita terus kemudian gojek, kemudian kita mendudukinya, jangan. Karena itu tempatnya guru. Ini salah satu bentuk kita menghormati. Ada satu kisah menarik, saya juga mendapatkan ini dari pengalaman ketika di Muallimin. Ada satu murid itu yang dulunya nakal, nakalnya masya Allah. Sampai dia karena saking nakalnya itu kemudian dia dibenum, itu bahasa Muallimin itu ditempatkan di Kalimantan. Apa yang dilakukan? Jadi setiap hari, setiap pagi murid ini itu kan di meja guru itu sudah ada disuguhi teh, minuman. Jadi setiap meja guru ada teh. Nah, murid ini kemudian masuk ke ruang guru. Apa yang dilakukan? Dia minumi setiap teh yang ada di situ, tapi tidak sampai habis. Jadi minum sedikit, diseruput itu. Nanti pindah ke guru yang lain diseruput. Karena belum ada guru yang. Nah, pada suatu ketika dia kemudian ngajak temannya, ayo ngapain? Terus pokoknya enak, nanti kita dapat teh gratis. Dia datang kemudian sama temennya minum. Nah, karena kebanyakan ada yang sampai setengah itu habis gitu. Nah,
Ketika itu ustaznya kemudian ketahuan, ini siapa ini kok sampai segini? Ternyata ada yang ini murid ini yang di apa namanya yang akhirnya karena beberapa kenakalan yang dibuatnya akhirnya dia udah kalau gitu kamu saya bedung ke Kalimantan sana biar sama ketek-ketek sana kamu di bedung di Kalimantan. Nah ketika itu kemudian dia setelah beberapa saat beberapa waktu ada acara apa namanya milad mualimin gitu dia diundang tapi bukan diundang sebagai santri yang nakal akan tapi diundang sebagai pembicara dan ketika itu dia apa namanya beliau itu memberikan hadiah kepada salah satu karyawan mualimin untuk berangkat umroh. Jadi berkahnya dia minum dari apa yang Ustaz minum. Nah, apalagi yang tidak boleh dilakukan ataupun dalam menghormati. Wala yabtadi al kalama indah dan tidak mendahului berbicara di sisi guru tersebut. Jadi kalau ada ustaz, itu ya jangan mendahului, ngomong dulu. Itu tidak boleh. Ini adab. Illa biizni kecuali dengan izin. Kalau gurunya mengizinkan ya silahkan. Tapi kalau tidak mengizinkan ya. Wala yukthirul kalama indah dan tidak memperbanyak pembicaraan kepada guru. Kadang-kadang ada karena terlalu akrab gitu kemudian banyak ngomongnya sama ustadznya ini. Boleh kita berbicara, boleh kita ngobrol. Tapi kemudian kalau kita sampai memperbanyak gitu, sampai kemudian ustadznya itu tidak berkenan, maka ini yang tidak. Wala yas'alu syai'an inda malalatihi. Ini juga wala yas'alu syai'an dan jangan bertanya sesuatu inda malalatihi ketika guru kita itu enggan. Ada beberapa pertanyaan yang itu kadang-kadang memang tidak pantas untuk ditanyakan tapi kita tanyakan, itu tidak boleh. Jadi guru kita sedang enggan misalnya, kita nggak boleh kemudian kita tanyakan. Selanjutnya wa yura'iya al-waqt. Jadi kita juga harus memperhatikan waktu dalam belajar. Jangan sampai kemudian guru kita sedang tidak ingin kemudian kita paksa untuk belajar, nah itu. Wala yaduqqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Bal yasbira hatta yakhruja. Dan janganlah engkau mengetuk pintu akan tetapi yasbiru hatta yakhruja. Akan tetapi kamu harus sabar sampai gurunya keluar sendiri. Begitu sangat kita menghormati guru, menghormati ustadz, itu kita ngetuk saja tidak boleh gitu, jangan. Biarkan ustadz itu sampai keluar sendiri. Jadi memang ini beberapa bentuk-bentuk apa namanya perlakuan kita kepada ustadz. Baik para santri yang dirahmati oleh Allah, maka di sini kemudian disebutkan falhasilu, maka adapun kesimpulannya annahu yatlubu ridhahu wa yajtanibu sukhtahu. Maka kesimpulannya dari tadi, contoh-contoh tadi tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh berjalan di depannya, tidak boleh duduk di tempatnya dan seterusnya. Maka sebetulnya kesimpulannya adalah annahu yatlubu ridhahu. Sebetulnya kita ini untuk mencari ridhonya mu'allim, ridhonya. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebetulnya kita mencari ridhonya. Wa yajtanibu sukhtahu dan kita menjauhi marahnya guru. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu harus kita pastikan kita mencari ridhonya juga menghindari marahnya. Maka kalau yang tidak tercantum dalam ini tadi itu bisa kita masukkan. Contoh, kita sekarang ini pembelajarannya daring, termasuk taklim ini juga daring. Maka kadang-kadang yang saya perhatikan dalam daring tersebut itu kita tidak memperhatikan adabnya, bagaimana adabnya kepada ustadznya. Contoh, ini beberapa kali saya dapatkan ketika kita daring sama ustadznya. Contoh kalau paling disukai santri ini misalnya, kalau ustadznya ya kita sekarang pelajaran nahwu, yuk absen dulu. Maka nanti wah gemar sekali itu, absen.
nomor 1 Fahrur, nomor 2 Habib gitu, absen. Nah setelah absen dia kemudian keluar dari situ, dia ngegame lagi misalnya. Nah ini kan berarti tidak mencari ridhonya, malah mendatangkan marahnya. Coba bayangkan kalau ustadz kita tahu apa yang kita lakukan, masih penting kita absen aja, yang penting nanti absen. Jadi kalau absen itu paling giat sekali santri. Absen dulu, wah nanti absen itu sampai 20. Tapi kalau dilihat ini umpamanya yang yang lihat materinya siapa ya, paling 5 orang, 3 orang. Nah, ini kan berarti dalam hal ini pun meskipun tidak disebutkan dalam kitab ini kita tidak mencari ridhonya ustadz. Yang penting absen saja enggak. Contoh lain apa? Dalam berkomunikasi digital dengan ustadz kita. Contoh, namanya ditanya apa gitu, sudah kerjakan tugasnya gitu. Di rumah sudah dikerjakan misalnya. Ada saya pernah mendapati kemudian dijawab Y, tapi Y-nya besar. Y. Ini antara tidak diajari ataupun memang sengaja saya tidak tahu. Tapi ini tentu sangat menyakiti hati ustadznya, mu'alim. Padahal kita itu salah satunya dalam memuliakan ilmu itu yang memuliakan mu'alim tadi. Masa menjawab Y, cuma Y gitu, singkat Y besar. Dan kita harus perhatikan contoh-contoh diantaranya dalam berkomunikasi. Bagaimana caranya? Ya kita mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Lalu jangan lupa perkenalkan nama kalian. Saya Zal. Karena Ustaz itu nggak mesti tahu kalian. Jadi kalian jangan GR. Wah, Ustaz ini mesti tahu saya. Lihat foto saya sudah tahu. Jangan bayangkan seperti itu. Jadi perkenalkan diri kita, itu bentuk kita untuk mempermudah. Oh ini si Zal misalnya, ini si Fahrur, ini si Habib. Setelah memperkenalkan sebutkan tujuan kalian mengechat itu apa, menghubungi itu apa. Yang singkat, jangan terlalu bertele-tele, juga jangan terlalu singkat, tapi singkat tapi kemudian jelas apa tujuannya. Ustaz, saya ingin mengumpulkan tugas nahwu, ini tugasnya. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Apa yang terakhir biasanya disampaikan? Sebelum salam? Terima kasih. Ini yang jarang diketahui oleh kadang-kadang kita ini kemudian salam, kemudian ini setelah tugasnya, kemudian assalamualaikum udah. Tapi jangan lupa ucapkan terima kasih. Karena ini meskipun sederhana tapi ini sangat bermakna. Jadi nanti kalau kita kemudian berhubungan dengan siapapun itu, entah itu guru mapel umum maupun mapel pondok, kita harus menghormati. Salah satunya gunakan bahasa-bahasa yang sopan. Salam, perkenalkan diri, terima kasih, kemudian salam lagi. Itu termasuk adabnya meskipun tidak ada di sini. Dan ini menjadi hal yang baru karena saat ini, karena pandemi ini, kemudian pembelajaran menjadi online. Dan kemudian kita karena online terus seenaknya sendiri, sebagaimana saya contohkan tadi, yang penting absen, terus kemudian nanti gurunya mau bilang apa, terus pokoknya tak sambil YouTube, sambil main game. Ini kemudian tidak menghormati. Nah, sedikit lagi kita bahas ini, kita sampai sini. Wa yamtathilu amrohu, dan kita menjalankan perintahnya. Fi ghairi maksiatillahi, maka sebetulnya kita wajib untuk menjalankan apa yang diperintahkan guru selama memang tidak dalam maksiat kepada Allah. Mamanya guru suruh mijetin itu selama nggak maksiat itu boleh. Rur pijetin saya, Rur, boleh nggak? Ya boleh. Fahrur ingin mendapatkan ridhonya Ustaz. Wala ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, fi maksiatil khaliq. Ini ditutup dengan dan tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam maksiat kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melakukan apapun itu untuk mencari ridhonya mu'alim selama tidak dalam maksiat kepada Allah. Baik para santri rahimakumullah, sore hari ini kita cukupkan sampai sini pembahasan kitab kita, yaitu tentang tadi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu mengagungkan, memuliakan ilmu dan ahlinya, termasuk diantaranya caranya apa? Kalau mengagungkan ilmu yang mengagungkan mu'alim.
Nah, caranya apa kalau mengagungkan muallimnya? Satu tadi tidak berjalan di depannya, tidak menduduki tempat duduknya, tidak mendahului perkataan kepadanya, dan juga hal-hal yang lain yang bisa kita tambahkan di sini yang kita dapati sekarang ini termasuk permasalahan dalam pembelajaran daring tadi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari ini dan kita juga termasuk orang yang apa namanya thalibul ilmi yang kemudian kita mendapatkan ilmu dan barokahnya dengan kita menghormati guru-guru. Terakhir dari saya, bahwasanya seorang guru itu tidak hina ketika dia menyampaikan, menyuruh santrinya untuk menghormati guru. Tidak ada kehinaan sedikit pun ketika seorang guru menyampaikan kamu harus menghormati guru. Tidak ada kehinaan. Tapi kehinaan adalah bagi orang ataupun bagi thalib yang dia tidak menghormati gurunya, itu adalah mungkin ini dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.